Ya, selamat datang di Deka Prodi dan selamat datang di Deka Podcast. Pada podcast kali ini gue bakalan membahas beberapa hal random bareng teman gue. Ya, udah ketahuan lah di monitor siapa namanya, nggak perlu diiniin. Kalau biasanya gue sama teman gue satu lagi, dan ini teman gue yang beda lah intinya gitu ya. Hari ini mau ngomongin apa ya, bro? Kita kayaknya malam ini ya, biasanya bukan hari. Malam ini kayaknya kita enak ngomongin mungkin tentang bela diri ya. Bela diri, musik, dan apa lagi tuh yang lu mau bahas? Alutsista mungkin. Oke, walaupun gue kurang paham ya tentang alutsista, mungkin gue bisa nanya-nanya juga ya sekalian. Yeah. Oke, bela diri. Yang pertama bela diri ya. Bela diri ini kan kompleks ya, banyak ya kan. Banyak banget. Dari silat, tinju, muay thai dan lain sebagainya kan banyak kan. Nah, dari sekian banyak bela diri apa yang apa ya? Yang paling lu tertarik gitu? Tertarik. Kalau gue pribadi ya, bela diri memang ada banyak. Mulai dari boxing, tinju, muay thai, kickboxing, di mana kita tinju dengan kaki juga. Ada juga silat dari Indonesia. Ada karate, kungfu, jiu-jitsu, gulat atau wrestling. Ada banyak. Nah, kalau misalnya ditanyakan masalah tertarik, mungkin tertariknya lebih ke boxing ya. Lebih ke boxing, jadi hanya menggunakan tangan. Itu bela diri pertama yang maksudnya dari awal pertama kali kenal bela diri dari semua itu yang bikin lo tertarik ya? Iya, itu yang paling sangat tertarik, sampai sekarang masih ikut. Kalau masalah bela diri, kalau gue nggak terlalu jauh sih ya. Kalau gue paling yang pengen gue pelajarin kungfu, atau bela diri yang berkaitan dengan tenaga dalam kan banyak tuh dari Cina tuh, dan juga silat. Nah, kalau gue sih nggak banyak yang gue bisa ngomongin ya. Kalau dari lo tinju itu gimana sih? Hal-hal yang berkaitan dengan tinju. Iya, hal-hal yang berkaitan dengan tinju. Kenapa? Nih, gue jelasin alasannya. Kenapa gue milih tinju sebagai yang gue pelajari gitu. Kenapa nggak silat atau karate yang kayak orang-orang latih? Alasannya simpel sih. Karena kalau misalnya kita berantem di jalanan, berkelahi gitu, yang main duluan pasti apa? Tangan kan? Bener kan? Nah, realistis aja kita misalnya mau berantem sama orang, misal di jalan atau serempet atau gimana, kita turun dari mobil atau dari motor, kita bertemu, nggak mungkin kan kita siapin kuda dulu, habis itu tendangan spinning kick atau apa gitu, yang kayak kompleks tendangan. Nggak mungkin kan, pasti kan yang pertama kita lakukan kan refleks dari tangan. Refleksnya pasti itu dari tangan, nggak mungkin dari kaki. Bener kan? Nah, menurut gue ya, tinju itu bisa melatih refleks, dan itu yang paling applicable, realistis lah, bela diri yang realistis, yang bisa dipakai gitu. Bukan selain untuk berprestasi, juga untuk real life situation ya. Kayak kita butuh bela diri, untuk bela diri itu sangat berfungsi gitu. Udah berapa lama lo belajar ini boxing? Mempelajari boxing? Gue pertama terintroduce di boxing waktu gue masih di luar negeri ya. Gue di US, di Chicago. Nah, itu gue di sana tuh dibully tuh. Ceritanya panjang sih. Gue dibully ya kan. Terus gue mikir, gue capek cuy dibully mulu, direndahin lah pokoknya. Nah, di situ gue mikir, gue harus bisa bela diri lah, apaan gitu. Nah, gue ada teman namanya sebutnya namanya Junior ya, nama dia Junior. Nah, dia itu pernah waktu ngajakin sparring
bukan sparring main bola, sparring tinju. Dia bawa 2 sarung tinju gitu, 2 set lah, 2 pairs. Jadi dia make dan gue make. Nah dari situ gue berantem kan sama dia, kalah ya jelas orang belum pernah tinju kan. Nah kalah, tapi dari situ gue mulai tertarik tuh. Itu pertama kali gue introduce pas kelas 8 kalau nggak salah, masih SMP itu. Sampai sekarang gue pelajarin tinju. Udah sejauh mana perkembangannya kalau menurut kelas, kalau boleh tahu? Kalau dibanding dari awal pertama kali ya jauh banget ya. Pas pertama kelas 8 ya. Kelas 8 sekarang gue udah mau kuliah sekarang, mau mulai semester 1. Jauh sih. Waktu itu gue nggak ngerti banget gitu, cuman ya udah pukul aja. Sekarang udah tahu tekniknya, kekuatannya, terus endurance-nya gitu biar nggak capek, terus cara ngelaknya, dan udah ngerti banyak teori sih. Prakteknya juga pelan-pelan dipelajarin. Ya. Selain kickboxing, apa yang lu dalamin lagi bela dirinya nih? Selain kickboxingnya, ada nggak? Oh, kan gue udah mulai kuliah nih. Nah, kan di kuliah gitu kan ada namanya UKM ya. Iya. Ya, UKM ya kayak eskul lah pokoknya jatuhnya. Iya. Nah di situ kan gue lihat ada eskul olahraga tuh. Nah, tapi eskul olahraganya nggak ada tinju masalahnya. Ya kan gue bingung. Masa iya sih, ya udah kan, ya udah biarin. Terus gue cari kan yang gue minta ada taekwondo, ada wushu, ada karate ya kan. Terus ada silat ya kan. Dengan antara ini gue mau milih yang mana ya kan. Dari situ gue tentuin tuh. Wah kalau wushu, gue lihat kan gue sempat search di YouTube kan wushu gitu. Nah itu kalau dibandingin bela diri yang lain itu yang paling bawah tuh wushu tuh. Gue bukan maksud merendahin ya, cuman itu dia kayak di scale-in ya, dia di paling bawah gitu. Nah yang di atas apa? Yang di atas itu ada taekwondo sama karate. Nah kalau silat nggak dimasukin karena dia nggak tahu, dia mungkin belum terekspos ya, silat di dunia internasional belum terlalu terekspos lah, nggak beda sama taekwondo sama karate gitu. Pokoknya nah pas gue liat tuh karate itu yang paling atas, nah taekwondo di bawahnya. Nah, dari situ gue milih karate. Nah alasan lain gue milih karate itu karena dia selain menggunakan kaki, karate juga menggunakan tangan. Jadi bukan cuma kaki doang. Kalau taekwondo tuh, kalau kita ada taekwondo, kebanyakan kalau misalnya pertandingan taekwondo gitu, dia kebanyakan menggunakan kaki bro. Gua akuin tendangannya emang bagus-bagus, tendangannya emang mantep. Cuma tangannya nggak dipakai. Terus gunanya tangan buat apa gitu menurut gue ya. Jadi kan gue juga ada background boxing, daripada tangan gue nggak gue pakai, mending gue join karate aja gitu. Makanya dari situ gue mau coba dalamin karate walaupun gue nggak ngerti apa-apa, ya pelan-pelan lah. Oke. Kalau kan yang saudara dekatnya karate kan silat nih, ada ini nggak? Ada pengen belajar silat juga nggak? Sekalian memperkenalkan gitu kan? Oh ya, quick fact aja ya. Bokap gue itu dulu ya ikut silat juga sih. Ikut tau ya kuda-kudanya dikit lah. Bolanya tangkis sama gitu. Jadi kalau misalnya ditanyain gue ngerti silat, ngerti dikit lah. Dikit banget tapi. Kalau bela diri deh gitu dong ya. Ada hal lain yang pengen ngomongin masalah bela diri atau enggak? Ada sih, gue pengen bicarain hal bela diri dalam cage MMA, dunia MMA. Jadi gue introduce aja dulu ya. MMA itu kan singkatan dari mixed martial art, artinya gabungan dari martial art yaitu bela diri. Jadi semua martial art di situ boleh tanding. Nah, MMA atau organisasi MMA yang terbesar saat ini tahun 2021 itu UFC. Nah, UFC yang paling terbesar. Kalau di Indonesia yang terbesar apa namanya? One Pride di Indonesia. Nah, gue kurang nonton One Pride ya, karena kurang
bisa dianggap kurang berkualitas ya. Gue bukan maksud merendahkan, cuman itu menurut opini gue ya. Iya paham. Nah, jadi gue cuma bahas yang UFC lah. Nah gue nonton UFC itu pertama kali kelas, kalau nggak salah ya, kelas 7. Pertandingan lawan Nate Diaz lawan Conor McGregor. Conor McGregor terkenal banget tuh. Sampai sekarang juga masih dikenal. Itu pertama kali gue terintroduce sama yang namanya UFC. Nah, yang makin kesini gue kan makin nonton tuh, sering nonton UFC, sering nonton juga yang disebut dengan bicara-bicara kita. Jadi di UFC itu ada namanya kelas, mau kelas ringan, kelas berat, kan? Nah itu kan ada kelas di tinju juga ada. Nah, jadi di situ kita bisa tahu kalau berat badan itu menentukan dalam bertanding gitu. Semakin besar badan lu, semakin kayak advantage dikasih ke lu. Kemungkinan besar yang badannya lebih berat atau lebih besar itu yang menang. Makanya dibagi ada kelas berat, ada kelas ringan. Nah, yang gue mau bahas nih di UFC ini, bela diri kan ada banyak tuh. Nah, yang pas gue teliti ini, bela diri apa yang paling efektif digunakan dalam cage, dalam kandang? Yang pas gue lihat bela diri yang paling efektif apa? Pertama tinju yang gue bilang. Tinju, terus tendangan, mau itu dari taekwondo, kickboxing, atau karate, pokoknya tendangan itu. Nah, yang terakhir yang paling penting itu namanya gulat. Dia nggak bisa disebut MMA fighter atau petarung MMA kalau dia nggak bisa gulat. Karena misal nih kita ada 2 orang berantem, nah kita kan jatuh di jalanan kan, misal jatuh di jalanan. Nah, itu kalau misal petarung gitu nggak belajar gulat, dia pasti bakal kalah. Karena di gulat itu kita belajar kuncian, cara membanting orang, cara mengunci orang. Kita nggak bisa susah gitu kalau mukul, kita lagi di bawah terus kita mukul, pukulannya nggak keras jadinya. Nah dari sini gue tentuin kalau bela diri yang paling efektif di dunia realis ya, di dunia mau di street fight atau mau di pertandingan, boxing, tendangan sama kuncian kayak gulat gitu. Nah boxing gue pelajarin sendiri. Nah, makanya gue milih karate juga, kenapa dia ada tendangan. Yang gue belum pelajarin sama sekali itu gulat. Paling gue coba kayak nonton cara kuncian-kuncinya doang. Tapi belum sampai kayak ikut kayak pelatihan cara gulat gue gitu. Karena belum nemu sih di Indonesia, jarang. Ada cuman jarang. Iya. Gitu. Kalau dari MMA ngomong One Pride tadi ya, sebenarnya kita biar meluruskan aja nih, biar nggak jadi kontra ya kan. Kalau dari sisi gue One Pride itu bagus bikin, cuman pengemasannya dalam hal biayanya itu kurang terrealisasikan, dalam hal terlalu banyak untuk promosi dan juga sewa-sewa artis yang dalam tanda kutip terkenal dan dapat memancing penonton gitu. Jadi kalau masalah untuk gearnya dan lain sebagainya, untuk klasifikasi dari pemain pegulatnya itu kalau gue lihat emang kurang. Tapi kalau dari sisi artis untuk kita menarik untuk ditonton ya kan, banyak tuh cewek-ceweknya kan. Dari situ mungkin habisnya, makanya kurang terkemas kan. Kalau di MMA di luar kan emang udah ini kan, awalnya kan bukan nyari ininya, tapi emang benar-benar sportnya, benar-benar olahraganya ya kan. Kalau UFC itu pertama kali kalau nggak salah gue lihat, emang belum ada yang ribet-ribet gitu, cewek juga biasa aja ya kan. Kalau di sini kan begitu mulai langsung yang wah tuh gitu. Jadi mungkin pengemasan ini aja, biaya alokasi biayanya aja kan ya. Kalau pendapat gue sih, gue bukan bermaksud merendahkan, gue yakin mereka juga terlatih lah. Seenggaknya lebih jago dari kita. Iya. Jelas.
gue nggak ngerti antara mungkin bisa disebut pengemasannya, tapi yang gue lihat juga kualitas fighternya. Gue pernah nonton pertandingan Ahong lawan siapa gitu, di ronde keberapa gitu, belum nyampe ronde ketiga mereka udah kayak capek banget gitu, udah kayak loyo gitu. Gue mikir ini baru ronde kedua udah kayak lemes gitu, kayak udah orang habis lari berapa kilo. Nah gue mikir gini, mereka kan atlet gitu ya, atlet profesional. Kalau misalnya kita bandingin lah sama yang di UFC, jauh lah. Jadi video itu sempat dimasukkan ke Instagram. Nah video yang di Instagram itu di repost sama akun Instagram fans UFC gitu. Nah jadi petarung UFC pada ngeliat tuh, terutama petarung UFC yang bernama itu Kamaru Usman. Dia itu juara champion welterweight di UFC, dia jago tuh. Dia sampai komen pakai emot ketawa, tahu ini kenapa gitu. Gue jadi orang Indonesia juga melihat, kok malah gini ya tarungan Indonesia gitu, ketawain kita sama orang Barat sono. Mungkin kurang serius atau gimana, nggak tahu juga. Kalau masalah itu nggak tahu, karena emang nggak banyak atlet-atlet gulat di sini tuh, nggak banyak dibandingkan atlet olahraga yang lainnya. Dan nggak harus gulat loh sebenarnya. Iya, pokoknya atlet-atlet yang bela diri lainnya itu nggak banyak. Nggak banyak atlet bela diri sini, nggak banyak. Gue lihat sih banyak kayak di YouTube, apalagi di TikTok tuh, banyak bang jago di TikTok tuh. Pada bela diri kan, pada pamerin bela diri lah, mulai ngancurin batu, mukul tembok, mukul beton. Tapi kenapa giliran kita ya, negara kita itu jarang banget muncul di kayak pertandingan UFC itu aja, kayaknya dari negara kita itu kayaknya nggak ada. Di negara kita aja nggak ada. Tinju paling siapa? Chris John. Iya, Chris John. Siapa yang sekarang ada? Entah, nggak ada kayaknya. Padahal gue lihat ini pada jago-jago. Kenapa masuk ke dunia internasional gitu? Mungkin emang gue juga kurang ngerti sih. Nah, menurut lu gimana? Kata gue yang pertama adalah untuk konten di video sendiri, namanya konten pasti udah di setup. Kayak konten gue aja udah di setup, udah ini tuh siapin kan, udah setup. Jadi kita nggak tahu tuh di balik itu diapain dulu tuh, batu-batu yang diapain dulu ya kan. Bisa aja dipukul ya kan, nggak bolong atau masih kuat. Terus di next video bisa di-cut dengan posisi yang sama, dengan pengaturan tempat yang sama, bendanya udah berbeda eksekusinya. Itu satu tuh kalau dari konten. Yang kedua adalah banyak orang-orang yang ahli bela diri tapi tidak terakomodasi oleh pemerintah, tidak terakomodasi. Dan juga umumnya orang yang udah bela diri udah begitu ahli ya, udah benar-benar expert, itu tuh jarang banget yang mau meneruskan. Kalaupun meneruskan pasti larinya keluar negeri, udah nggak mau balik lagi ke sini gitu. Jadi itu enggak, masalahnya gini loh, di UFC itu orang yang berantem itu bukan cuma dari Amerika doang. Iya, orang yang bertanding ada banyak, ada dari Afrika, ada Brazil, banyak banget tuh dari Brazil. Dari Brazil, dari New Zealand, dari Australia, dari Cina, Meksiko, Kanada, you name it gitu. Nah, kita tahu kan Brazil kan bukan negara maju, Afrika bukan negara maju. Nah, tapi mereka bisa merepresentasikan negara mereka di dunia internasional gitu, walaupun negara mereka bukan negara maju. Gitu. Paham gak sih? Ya, masalah utamanya itu tadi, akomodasinya yang kurang, akomodasi dari pemerintah yang kurang. Padahal kita kan sama-sama negara berkembang. Ya. Kayak gitu sih mungkin.
Ya kalau di saya kan tahu banyak yang trigger ntar kalau ya gue bahas masalah itu. ya kalau kayak gitu gue mau tutup poin aja. Kalau di sana masih sadar akan hal itu, masih sadar kalau negara ini punya citra, punya harga diri. Kalau di sini udah lupa harga dirinya. Mungkin faktor lingkungan juga nggak sih? Faktor lingkungan kita kayak gimana? Mungkin kalau di Amerika ya, anak mudanya rata-rata belajar tinju di Amerika. Rata-rata belajar tinju. Kayak kalau nggak tinju ya apa? Football, ya bola kasti, sepak bola. Bela diri rata-rata kalau di barat, di Eropa sama di Amerika, bela dirinya rata-rata itu tinju bela dirinya. Rata-rata. Ya, kayak gue bilang tadi kan paling realistis dia. Ya kali gitu kita mau nendang. Kan kalau mau nendang kan kita harus posisinya harus benar. Nggak bisa kita misal kita lagi jarak dekat ini mau nendang apa coba kita? Kan butuh space. Tapi kan kalau tangan kan bisa nih, sikut bisa nyikut. Gitu. Pokoknya sih gue enak banget petinju. Paling kalau lu nanyain petinju favorit gue Mike Tyson, Muhammad Ali, itu dua yang utama. Ngomong-ngomong Mike Tyson ya, untuk atlet rata-rata untuk atlet yang baru itu ngejar di sini ya, itu ngejar hadiah yang dikasih. Karena kan yang kemarin hype Olimpiade coba kayak Gracia Poli itu dapat hadiahnya ini itu ya kan. Nah dari situ menurut gua indikasinya orang-orang yang mau jadi atlet hanya karena uangnya, hanya karena ingin gelarnya, bukan karena pengen membanggakan Indonesia, pengen terkenal aja. Tujuan utamanya itu. Nah dari situ begitu ini muncul tuh video di Instagram wawancara Mike Tyson. Dia wawancara di situ ditunjukin tuh banyak gelar yang udah diambil sama Mike Tyson tuh kan, ada beltnya tuh kan kalau menang ini. Nah di situ dikatakan sama si pewawancara, interviewer ya, sama orang yang interview ditanyain apakah hal ini udah cukup, hal ini garbage. Iya. Mike Tyson bilang ini sampah, ini bukan apa-apa, ini cuman mungkin kalau dipikir secara anak-anak ini ada hal-hal yang keren. Tapi ntar kalau lu udah mulai main dewasa, hal tujuan utama adalah untuk diri lu sendiri, buat passion, buat emang hobi, dan tujuan terakhir dari para ini ya memiliki keluarga yang bahagia, ada gitu. Hal ini udah gak berarti gitu, udah bukan tujuan utama gitu. Berarti kan kalau bicara keluarga, salah satu kategori keluarga kan bisa dari bangsa juga kan ya, dari negara. Jadi kalau emang tujuannya bukan buat negara, bukan buat keluarga kita, ya semua akan jadi sampah, nggak berguna. Gitu. Gini. Gue juga udah nonton interviewnya ya. Udah lama itu interview yang terkenal kan. Dia lagi di interview, lagi di rumahnya. Ada di atas meja ada sabuk-sabuk yang dia pernah menangin waktu dia masa jayanya dia tuh. Tanya ini gimana berharga? Enggak, ini sampah, this is garbage. Terus dilemparkan salah satu dari sabuk yang dia ingat banget tuh. Di tas. Nah, terus ditanyain sama interview. Lah ini bukannya penting? Dulu iya waktu gue masih, dia bilang, Mike Tyson bilang, dulu waktu masih jaya penting. Tapi kalau sekarang nggak ada apa-apanya. Dia dari situ sadar, dia udah tua, dia sadar kalau lebih penting keluarga daripada yang ini. Lebih penting family. Ya itu sih. Jadi kalau dari gue pesannya adalah kalau untuk para atlet, kalau emang tujuannya bener-bener buat negara, lakuin buat negara. Jangan cari terkenalnya dulu, jangan cari viralnya dulu. Buat apa viral?
yang ada hal-hal yang sia-sia. Hal yang sia-sia kalau tujuannya emang terkenal. Ya. Karena kan atlet, bukan selebritis. Ya kan? Betul. Jadi tujuannya kalau mau jadi selebritis tuh nyanyi aja udah gitu ya. Iya. Nyanyi Nah, kita kan kalau atlet kan, apalagi atlet bela diri ya, itu harus sangar lah. Iya. Harus dibilang bis. Masa bertarung cuma buat viral gitu. Itu apaan? Coba harga diri dulu di mana? Iya. Gitu. Gue liat Mike Tyson waktu masih jaya, keren banget dia si Mike Tyson. Dia itu di umur berapa kalau nggak salah 21 atau berapa 18, dia pemenang kelas berat termuda sampai sekarang loh. Pemenang kelas berat termuda, bayangin dia di umur kalau nggak salah 18 atau 21 memenangkan kelas berat. Bayangin, dia masih umur ya bisa dibilang seumuran kita udah menang kelas berat sedunia. Iya. Dan lu tahu sendiri di kelas berat itu kan beratnya di atas ya 100 kilo lah. Bulannya lu tahu sendiri, bulannya keras. Iya. Orang kulit hitam, orang kulit putih, semuanya ada. Bayangin di situ. Kelas yang paling susah di boxing, kelas berat. Dan dia bisa gitu, hebat emang. Ya, itulah bela diri. Ya, jadi berhubung karena kuota gue habis ya, emang agak ngeselin. Jadi tungguin aja konten ngos-ngosan lainnya, ngobrol seru, ngobrol santai. Jadi stay tune di DK Pro ID ya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share. Oke? Dadah.